marilah kita bertepuk jari untuk memulai doa kita. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut, tepuk jari 2, bawah, tepuk jari 3, kakak, tepuk jari 4, kakak, tepuk jari 5, tepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sakit apa ini? Sakit. Siapa lagi? Nah, sebelum belajar, kita panjang menunggu perasaan yang sangat berisiko kita terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aruna pendukungmu, Saryot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, bajunya dirapikan terlebih dahulu. Untuk yang rapi, bukunya dikeluarkan. Bukunya dikeluarkan menandakan kalian siap untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1. Pembelajaran ke-1. Buka halaman 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengamati gambar, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai serta pemanfaatannya sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati sebuah gambar, kalian mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis dan tepat. Dan dibuka semua bukunya. Yang di belakang tidak ada lagi yang berbicara kecuali ibu. Sudah siap belum untuk belajar? Nah, jangan lagi ada yang berbicara.
digunakan sebagai sumber daya alam. Nah, ini ada gambar apa? Ada pegunungan. Nah, ini merupakan daerah dataran tinggi. Ada yang tahu daerah dataran tinggi? Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. 500 meter dari permukaan laut. Daratan tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan. Kita kan ada di dataran tinggi. Kita berada di 500 meter dari permukaan laut. Nah, di dataran tinggi ini bisa dijadikan tempat objek wisata. Pernah kan ke gunung? Misalnya ke Singkawang. Kan ada kan? Ada. Dan dijadikan tempat wisata. Kalian berwisata di sana. Nah, biasanya orang-orang di luar Kalimantan menjadikan dataran tinggi ini tempat dia objek wisata, tempat bercocok tanam, tanamannya seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, iklim di daratan tinggi ini beriklim sejuk. Halo. Beriklim apa? Sejuk. Biasanya udaranya terasa sejuk atau dingin. Nah, di dataran tinggi ini tempatnya biasanya tanahnya memiliki tanah yang subur. Makanya banyak orang yang bercocok tanam seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, ini coba lihat. Sawah dan atau padi. Ini dataran tinggi, rendah atau perairan? Dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian seperti gambar ini, peternakan, kemudian perumahan dan industri berupa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa, tebu, dan memiliki suhu antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Di sekitar kita banyak yang nanam pohon kelapa kan? Nanam jeruk, jagung. Nah, di dataran rendah seperti padi juga kan? Banyak ya, mayoritas menanam padi. Nah, ayo buat kelompoknya dengan teman sebangku. Kalian udah kan? Udah terbentuk kelompoknya? Belum. Nah, coba kalian musyawarahkan dengan teman kelompok kalian menuliskan karakteristik sumber daya alam seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, sesuai dengan gambar yang kalian amati. Kalian musyawarahkan dengan teman kelompok kalian.
Dan tulis di bukunya masing-masing kelompok menuliskan karakteristik sumber daya alam seperti yang ada di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ayo diskusikan bersama teman kelompoknya. Tulis perintah dari ibu. Tuliskan karakteristik. Tuliskan karakteristik. Kalian musyawarahkan dengan teman sekelompoknya tentang tuliskan karakteristik sumber daya yang ada di pantai, dataran tinggi, serta di dataran rendah. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Dataran rendah. Nanti setelah kalian berdiskusi, masing-masing kelompok untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya bersama kelompok lain yang ada di depan. Maju ke depan. Kelompok. Sama kelompok diskusikan. Karakteristik apa? Sumber daya alam yang di pantai. Dataran tinggi. Diskusikan dengan kawan Ibu. Pantai. Nanti amati aja gambar yang di depan. Amati gambar yang ada di depan. Apa saja karakteristik dari sumber daya alam yang ada di pantai, di dataran tinggi, di dataran rendah.
Coba dataran tinggi. Simak kawannya yang dataran tinggi. Nah, yang ketiga dataran rendah. Dengarkan kawannya. Kedengaran enggak? Kawannya nyampaikan apa? Yang pertama katanya pantai, ada ikan, pasir, bintang laut, air pantai, congkak, ada pegunungannya, ada sampan, perahu, nelayan, betul atau tidak? Betul. Yang kedua, dataran tinggi. Kata kawannya, memiliki udara yang sejuk. Karakteristik sumber daya alamnya, objek wisata. Di atas. Yang ketiga, dataran rendah. Berupa perkebunan tebu dan pertanian. Betul atau tidak? Untuk kelompok Kusuma. Kelompok apa lagi yang kelompok mana? Kelompok Rani, maju kelompok Rani. Peggy, maju Peggy, dari tadi Peggy. Dengarkan kawannya, simak. Simak boy, simak. Perhatikan dan simak jawaban dari kelompok tadi. Peggy jawab yang pantai. Karakteristik sumber daya yang ada di pantai. Baca Peggy. Nyari Peggy yuk. Gunung. Daya pantai. Ikan, pohon, air, gunung, pasir, bawah. Betul atau tidak sumber daya yang ada di pantai? Kata Peggy. Baca Peggy. Ikan, ikan, air, gunung, pasir, dan garam. Betul atau tidak? Betul. Dan lagi. Apa itu nih? Dataran tinggi. Nah, kata Dani, di dataran tinggi ada pergunungan, bahan, bisa untuk menanam sayur-sayuran dan sebagainya. Dan kemudian ada tempat objek wisata. Betul atau tidak? Betul. Lanjut di dataran rendah, Peggy. Padi, sawah, jagung, kelapa, pohon gunung. Nah, di dataran rendah bisa kita manfaatkan sumber daya alamnya, yaitu berupa padi, persawahan, menanam kelapa, menanam jagung. Betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Dani. Udah paham karakteristik yang ada di karakteristik sumber daya yang ada di pantai, dataran tinggi dan dataran rendah? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, nah kan ada karakteristik sumber daya. Di mana karakteristik ini sumber daya yang ada di pantai, dataran tinggi dan dataran rendah ini memiliki faktor, ada yang faktor penyebab gangguan keseimbangan dari lingkungan. Nah, gangguan keseimbangan alam ini dapat dibedakan menjadi
Apa sih faktor alami? Coba dengarkan baik-baik. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan komponen biotik dan abiotik. Di antaranya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, rusaknya pantai, hilangnya terumbu karang, dan tumbuhan alga. Kebakaran hutan, badai, bahkan tsunami dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan yang menunjukkan bahwa keseimbangan lingkungan sudah terganggu apabila kejadian-kejadian yang seperti yang Ibu sebutkan seperti banjir, tanah longsor, rusaknya pantai, dan hilangnya terumbu karang yang ada di laut. Yang kedua, faktor manusia yang disebabkan oleh manusia. Dibanding komponen biotik lainnya, manusia merupakan komponen biotik yang mempunyai pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi ini. Dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kita sebagai manusia sangat berpengaruh besar terhadap gangguan keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik pengaruh yang memusnahkan ekosistem maupun yang meningkatkan ekosistem. Kita sebagai manusia dapat mempengaruhi penurunan ekosistem ataupun peningkatan ekosistem. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampaknya. Kita mengambil menggeruk habis sumber daya alam yang ada di permukaan bumi kita tanpa memikirkan dampaknya. Misalnya kita mengeruk habis tambang. Apakah tanpa menutupnya kembali kan dapat merusak lingkungan? Dapat merusak lingkungan dan kita tidak memikirkan apa dampak selanjutnya dari pertambangan yang kita lakukan. Seperti selanjutnya, misalnya kita membakar hutan secara sengaja. Kita tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi ke depannya jika kita habis membakar ataupun menebang pohon lah misalnya. Menebang pohon tanpa reboisasi, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kedepannya misalnya. Apa penyebabnya kalau kita tidak memikirkan penanaman kembali ulang pohon? Kita menebang habis pohon dan kita tidak menanamnya kembali, apa dampaknya? Berdampak atau tidak? Berdampak. Pohon akan habis. Penyerapan air tidak ada. Karena tidak ada pohon. Kemudian tanah akan menjadi tandus. Berkurangnya sumber air dan rusaknya tatanan ekosistem. Itulah
Lanjut. Yang tahap pertumbuhan padi. Baca. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Yang disebut dengan beras. Padi banyak di wilayah kita banyak menghasilkan padi atau beras. Nah, beras dapat diolah menjadi nasi. Nasi merupakan bahan pokok makanan kita sehari-hari. Ada yang makan selain nasi, bisa makan gandum, makan roti sehari-harinya. Berarti bukan orang Indonesia. Makan nasi kan? Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting yang ada di Indonesia. Padi dapat diolah menjadi beras. Kemudian beras diolah menjadi nasi. Nasi itu merupakan makanan pokok kita sehari-hari. Pernah ke sawah? Pernah ikut orang tuanya menanam padi? Tahu kan tahap-tahapannya bagaimana? Bagaimana? Pernah ikut panen dengan orang tuanya? Pernah bertanya ke orang tuanya jenis padi apa itu? Ayah, jenis padi apa itu? Misalnya ayah menjawab jenis padi ulut misalnya atau iketan. Apakah kita boleh mengkonsumsinya ya? Tentu boleh kata ayahnya. Ketan bisa kita olah menjadi makanan misalnya seperti kue dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kepada orang tua merupakan sebuah apa? Wawancara. Apa itu wawancara? Apa itu wawancara? Mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Untuk mencari apa wawancara?
masyarakat untuk kegiatan persiapan wawancara. Coba kalian buat sebuah pertanyaan dari teks yang ada di buku kalian. Pemanfaatan tanaman padi bagi masyarakat. Untuk kegiatan wawancara kalian, coba buat pertanyaannya. Apa-apa saja yang dapat kalian buat dari teks tanaman padi. Coba buat pertanyaannya. Buat pertanyaannya. Apa yang harus disiapkan untuk wawancara? Sebuah pertanyaan dengan narasumber. 5W plus 1H. Apa, siapa, bagaimana, di mana. Untuk mengajukan pertanyaan, apa? Misalnya dengan menggunakan tanda kata apa? Bagaimana? Siapa? Tulis buat pertanyaan dari teks tanaman padi. Teks manfaat tanaman padi bagi masyarakat untuk kegiatan persiapan wawancara kalian nanti. Coba buat sebuah pertanyaan. Kalian mencari informasi dari teks manfaat tanaman padi bagi masyarakat.
daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Sudah? Yang ada di daerah daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Yang kita pelajari tadi ada 3. Pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Dua ciri-ciri
Wassalamualaikum